Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lingkungan, berjumpa lagi bersama saya Rizkia Amrina dalam Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan, Sumsel Maju untuk semua. Hari ini kita akan membahas mengenai pentingnya proses pengendalian mutu laboratorium untuk lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan, dan sudah hadir narasumber kita Bapak Anis Ahir, Kepala Seksi Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan DLHP Sumsel. Apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat. Baik, alhamdulillah sehat selalu, dan kita langsung saja membahas mengenai pentingnya proses pengendalian mutu laboratorium untuk lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan. Baik Bapak, bisa dijelaskan ini apa saja yang ditangani oleh Seksi Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan, Pak? Baik, terima kasih Mbak Rizky. Di sini saya selaku Kasih Pengendalian Mutu UPTD Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Alhamdulillah sampai sekarang masih dipercaya sebagai Kasih Pengendalian Mutu. Adapun tugas dan fungsi dari Kasih Pengendalian Mutu itu sendiri memastikan bahwa laboratorium lingkungan itu berjalan sesuai dengan ISO 17025 tahun 2017. Nah, di situ di dalam ISO 17025 2017 itu ada dokumen-dokumen panduan mutu, dokumen-dokumen sistem mutu yang harus terus dievaluasi. Baik dari panduan mutu, prosedur pelaksanaannya, maupun instruksi kerja dari para analis maupun petugas sampling. Itu harus dievaluasi setiap tahunnya, dan juga alhamdulillah kita laboratorium ini telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan ISO 17025 2017. Dan juga kita teregistrasi sebagai laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Pertanahan. Ya, baik. Tapi untuk dasar aturannya sendiri Pak mengenai pengendalian mutu laboratorium ini apa saja Pak? Kalau dari dasar hukum berjalannya laboratorium lingkungan itu berdasarkan ISO 17025 2017. Jadi proses operasional dari laboratorium lingkungan itu ISO 17025 2017. Jadi kalau tidak terakreditasi ISO 17025 tadi, maka laboratorium ini kurang mempunyai nilai jual. Baik. Ya, gitu. Berarti dasar hukumnya tadi ISO itu, selain itu ada lagi Pak untuk dasar hukumnya? Dasar hukumnya selain itu kita teregistrasi sebagai kompetensi sebagai laboratorium lingkungan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Baik, untuk program kerja sendiri Pak dari laboratorium ini apa saja Pak? Program kerja sesuai dengan ISO 17025 tadi, kita mempertahankan parameter pengujian kualitas lingkungan yang telah dikeluarkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Alhamdulillah kita tahun ini parameter kualitas lingkungan yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional tadi telah mencapai hampir 200 parameter kualitas lingkungan. Itu meliputi parameter kualitas air, limbah cair, udara ambien, kebisingan lingkungan kerja, emisi sumber bergerak, dan emisi sumber tidak bergerak. Itu yang lingkup yang terakreditasi oleh KAN. Baik, untuk program kerjanya sendiri, apakah di setiap kabupaten kota itu ada OPTD-nya atau bagaimana Pak? Kalau di kabupaten kota itu masing-masing ada kabupaten kota yang telah memiliki laboratorium sendiri. Baik. Ada yang belum. Nah, untuk kabupaten kota yang telah terakreditasi oleh KAN itu ada 7 kabupaten kota.
Dan itu kita selaku pemerintah provinsi, UPTD Laboratorium Lingkungan Provinsi, kita melakukan pembinaan. Kita melakukan pembinaan kepada lab kabupaten kota se-Provinsi Sumatera Selatan sampai mereka labnya itu terakreditasi. Baik, mengenai dasar aturan dari laboratorium ini sendiri apa saja, Pak? Baik, untuk dasar aturan berjalannya laboratorium lingkungan di UPTD Laboratorium Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan ini, itu ISO 17025-2017 yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional. Nah, di dalam ISO 17025-2017 ini, itu ada tahapan-tahapan di dalam penerapan akreditasi itu sendiri. Baik. Pada tahun sesuai dengan ISO 17025 ini, masa berlaku akreditasi laboratorium lingkungan itu 5 tahun. Di dalam masa 5 tahun itu, di dalam tahun pertama, di dalam 1 tahun setengah, itu kita ada namanya asesmen. Jadi laboratorium ini akan diasesmen pada tahun ke 1,5 tahun, akan diasesmen, dan untuk melihat apakah penerapan dari ISO 17025 tadi telah dilaksanakan oleh laboratorium sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku, sesuai dengan dokumen sistem mutu yang telah diterapkan. Nah, nanti di tahun kedua, tahun ketiga itu akan tetap dilakukan asesmen kembali sampai pada akhirnya 5 tahun. Setelah masa 5 tahun akan dilakukan reakreditasi, pendaftaran ulang status akreditasi laboratorium lingkungan itu sendiri, dan berbarengan dengan sertifikasi kompetensi sebagai laboratorium lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup. Itu. Baik, tentunya untuk mendapatkan kepercayaan dari pelanggan sendiri memang akreditasi sangat dibutuhkan ya Pak. Sangat dibutuhkan, tentunya. Ya. Tapi berbicara mengenai target kinerja Pak, tentunya setiap pekerjaan ada targetnya sendiri. Untuk target kinerja dari laboratorium DLHP ini sendiri apa saja Pak? Target kinerja dari laboratorium lingkungan, kita akan mempertahankan parameter kualitas lingkungan sesuai dengan lingkup yang terakreditasi oleh KAN. Baik. Di situ kalau kita melihat dari lampiran sertifikat akreditasi itu sendiri hampir 200 parameter kualitas lingkungan. Namun secara umum yang kita lakukan pengujian di sini itu kualitas air, air limbah, udara, kebisingan, lingkungan kerja. Baik. Terus ada juga emisi sumber bergerak, ada emisi sumber tidak bergerak. Baik, tentunya untuk pelanggan sendiri nih Pak yang biasanya melakukan uji di laboratorium DLHP ini sendiri, ini biasanya pelanggannya yang individual atau perusahaan Pak? Kalau untuk pelanggan atau customer, kebanyakan dari perusahaan yang bergerak di dunia usaha, yang menghasilkan limbah atau menghasilkan dampak terhadap lingkungan. Dan juga parameter yang mereka lakukan uji itu sesuai dengan dokumen yang mereka miliki. Jadi masing-masing perusahaan itu akan berbeda parameter yang mereka lakukan pengujian. Mereka akan melihat dokumen mereka, kewajiban mereka itu berapa bulan sekali mereka harus pengujian. Kualitas lingkungan itu bisa 1 bulan sekali,
bisa 3 bulan 1 kali, bisa 6 bulan, bisa 1 tahun. Baik, untuk pelanggan yang individual itu biasanya ada Pak atau bagaimana? Kalau pelanggan individual lebih kepada mahasiswa penelitian. Baik. Kalau mahasiswa penelitian ingin melakukan penelitian di laboratorium kita, itu kita hanya mengenakan biaya sewa penggunaan alat. Hanya itu. Sedangkan untuk mahasiswa magang, siswa magang yang ingin magang di laboratorium kita itu gratis. Baik, gratis ya untuk yang magang gratis ya? Untuk yang magang ya. Baik, tapi untuk pelanggan yang perusahaan itu biasanya dikenakan tarif dari berapa ke berapa Pak? Kalau tarif untuk pelanggan itu berbeda-beda. Berbeda-beda sesuai dengan parameter yang mereka uji. Baik. Ya. Itu biasanya dari berapa ke berapa Pak? Kalau ada yang harganya 50.000, ada yang 20.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang sampai 300.000, ada yang lebih. Yang tertinggi biasanya di berapa Pak? Di kisaran 1 juta. Baik, di kisaran 1 juta ya. Berarti memang tidak hanya perusahaan saja yang bisa melakukan uji lab di sini ya Pak ya. Iya. Tapi juga untuk pelanggan pribadi individual itu juga bisa melakukan uji lab di sini. Baik, mengenai laboratorium ini sendiri Pak, biasanya antara perusahaan ataupun juga pelanggan individu itu apa saja Pak yang biasanya sering diujikan di sini? Yang sering diujikan di lab kita itu ada beberapa parameter yang diuji, yang itu meliputi secara garis besar ya, kalau disebutkan satu persatu mungkin ada 200 parameter kualitas lingkungan. Namun di situ kita lebih ke ini kan, itu meliputi air sungai, air danau, air rawa, itu ada 51 parameter. Air limbah itu ada 45 parameter. Air untuk higienis dan sanitasi ada 46 parameter yang bisa kita uji. Tanah, lumpur, B3 itu ada 44 parameter. Sedangkan ada juga untuk udara ambien, kebisingan lingkungan kerja, dan juga emisi sumber bergerak, juga emisi sumber tidak bergerak. Baik, berbicara dengan uji lab ini tentunya membutuhkan waktu Pak. Ini biasanya dari yang rata-rata yang sering diujikan itu kebanyakan air ya Pak ya. Tapi untuk waktu yang dibutuhkan hingga mendapatkan hasil dari uji lab itu biasanya berapa lama Pak? Baik, kalau untuk waktu penyelesaian pengujian dari parameter kualitas lingkungan itu, untuk air, limbah cair, biologi itu selama 14 hari, 14 hari kerja. Sedangkan untuk udara itu 7 hari. 7 hari untuk udara, air, udara. Kalau untuk tanah sendiri Pak, biasanya berapa lama Pak? Kalau tanah itu 60 hari. Itu lebih lama? Iya, lebih lama. Karena dia ada proses pengeringan. Oh, baik. Ya. Ada proses pengering. Dan ternyata juga banyak proses-proses lainnya yang harus dilewati untuk mendapatkan hasil uji lab sendiri ya Pak. Tapi tentunya sebagai lembaga dan juga sebagai dinas yang mempunyai laboratorium, tentunya kita harus memberikan rasa kepercayaan kepada pelanggan kita bahwa memang hasil uji lab ini memang benar adanya. Itu biasanya bagaimana Pak untuk memberikan pelanggan rasa percaya dengan laboratorium sendiri? Baik, memang terkesan selama ini bahwa laboratorium yang namanya laboratorium pemerintahan itu terkesan ada
kurang kepercayaan dari masyarakat. Baik. Jadi kita laboratorium sendiri pada saat ini berusaha untuk menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pelanggan tadi, itu dengan kita menerapkan ISO 37001 tahun 2016, yaitu sistem manajemen anti penyuapan. Dan alhamdulillah di UPTD laboratorium kita sendiri, seluruh personil, seluruh staf UPTD laboratorium lingkungan menandatangani komitmen bersama untuk menerapkan ISO 37001 tadi. Jadi kami juga berharap kepada pelanggan, kepada customer UPTD laboratorium lingkungan dapat memberikan masukan kepada kami jika terjadi praktek-praktek di luar standar aturan yang diterapkan oleh laboratorium sendiri. Kita telah menyiapkan kotak pengaduan di laboratorium sendiri, bisa mengisi formulir di situ ataupun melalui website lab sendiri. Baik. Yaitu bisa mengadukan ke sana, baik dari petugas sampling kita, analis, apabila mereka ada menjanjikan atau ada meminta di luar ketentuan yang berlaku. Baik. Tapi Pak, berbicara dengan kepercayaan tentunya akreditasi sangat dibutuhkan. Tapi mungkin untuk pelanggan Pak, biasanya apakah ada ketentuan misalnya untuk menguji airnya harus berapa liter ataupun tanah harus berapa banyak, itu biasanya ada syarat-syarat tertentu nggak Pak? Kalau untuk batasan sampel yang harus mereka bawa, sesuai dengan peraturan pemerintah yang terbaru, peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang terbaru tahun nomor 23 tahun 2020. Untuk sampel itu petugas sampling kita yang mengambil. Baik. Jadi kita telah menyiapkan alat maupun peralatan sampling maupun wadah sampling kita yang siapkan. Oh, ya. Berarti bukan pelanggan yang membawakan samplingnya ke sini ya? Berdasarkan aturan yang baru harus petugas sampling yang mengambil sampel ke lapangan. Oh, begitu. Ya. Tentunya biar agar lebih akurat sendiri ya Pak ya untuk hasil uji labnya sendiri. Ya. Baik, terakhir Pak, bagaimana harapan kedepannya dari laboratorium ini sendiri? Kalau harapan ke depan dari UPTD Laboratorium Lingkungan itu sendiri, semoga laboratorium lingkungan ini akan menjadi contoh bagi laboratorium lab-lab yang lain yang ada di kabupaten kota maupun yang ada di luar Provinsi Sumatera Selatan. Dan jika pun ada lab-lab kabupaten kota, laboratorium yang lain di luar Provinsi Sumatera Selatan ingin belajar ataupun menjadikan laboratorium yang terakreditasi, maka kita dari Laboratorium Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan siap membantu. Dan jangan merasa sungkan, kita tetap akan bantu sebagai sesama pengguna lab lingkungan. Baik, kita juga harapkan tentunya akreditasi tetap terjaga ya Pak, tentunya juga menjaga mutu dan juga kepercayaan pelanggan sendiri. Sangat.
Sangat diharapkan ya, Pak. Diharapkan seperti itu. Baik, terima kasih Pak Anis, ini Kepala Seksi Pengendalian Mutu Laboratorium Lingkungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Terima kasih sudah berbincang bersama kami dalam Rabu Podcast. Kita sudah membahas mengenai pentingnya proses pengendalian mutu laboratorium untuk lingkungan di Provinsi Sumatera Selatan. Demikianlah Rabu Podcast bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan. Akhir kata, saya Rizky Amrina pamit.